Menjadi sosok yang berpengaruh ternyata bisa dilakukan dengan cara yang tak biasa. Melalui Gorowan, ada seorang pemuda yang mencoba untuk menyuntikkan semangat-semangat nasionalisme dan mengetuk kepedulian generasi muda akan 1001 persoalan bangsa. Amanda Falani menjumpai sang komika yang menjadi salah satu pembentuk ekosistem komedi tunggal di Indonesia. Tak sedikit dari jutaan pengikutnya di media sosial yang mengikuti jejaknya. Dan berikut ini liputan dari Amanda Falani selengkapnya. Sebuah pertunjukan sebentar lagi akan dimulai. Namun ini bukan pentas yang memamerkan aksi tarian maupun nyanyian, melainkan sebuah unjuk bakat yang mengocok perut. Komedi tunggal atau biasa disebut stand up comedy. Terakhir kali kami kesini yang nonton tuh kayak 300-an ya. Sekarang itu udah 700 tuh yang terjual, nggak tahu on the spotnya berapa. Jadi ada penumbuhan yang menarik. Mungkin pada penasaran juga sama materi-materi stand up yang mau dibahas gitu. Jadi moga-moga bisa menghibur mereka semua sih nanti. Lawatan Panji Pragiwaksono ke Kota Makassar menjadi rangkaian dalam World Tour stand up komedinya yang bertajuk Juru Bicara. Sebelumnya ia sudah mengunjungi 18 kota di berbagai negara dan 6 kota di Indonesia. Ia adalah satu-satunya komika Indonesia yang menggelar tur dunia. Di sela-sela kesibukan Panji sebelum bertolak ke Kota Makassar, saya menemui Panji untuk mengikuti kegiatannya. Panji yang tak bisa lepas dari gawai menceritakan bagaimana ia meluangkan waktu dengan jutaan pengikut di sosial media. Saya juga lihat aktivitas di media massa, Instagram ratusan ribu follower juga, dan responnya itu komennya juga kadang diladenin gitu. Itu gimana sih membagi waktunya? Melayani mereka semua? Karena saya orangnya cerewet kan. Saya cerewet dalam berbagai macam format. Dalam format stand up komedi, cerewet dalam bentuk tulisan blog, cerewet dalam Twitter. Jadi emang orangnya seneng ngomong. Nah, jadi kadang-kadang kalau ada yang enak ditangkepin, saya tangkepin. Kalau dilihat-lihat timeline gak ada yang bisa ditangkepin, gak usah gitu. Jadi ya kayak ngobrol aja. Kalau itu dipegang sendiri? Adminnya ini sendiri atau ada asisten? Sendiri. Ya? Tapi saya suka pura-pura ada admin. Admin Herman gitu. Okay. Bang Panji kok nggak pernah tidur sih? Terus saya selalu bilang ini admin Herman gitu. Sadar nggak sih Anda ini berpengaruh di sosial media? Sadar dalam taraf tertentu memang kelihatan pengaruh saya di sosial media. Dan itu yang membuat saya berhati-hati sekali berpendapat, berhati-hati saya sekali ketika mau bersuara. Seberapa penting sih Mas Panji follower Twitter, apapun lah follower di sosial media? Kalau untuk saya mereka adalah segalanya sih, karena saya hidup dari karya dan saya sebagai anak indie ya, entah itu sebagai stand up comedian ataupun sebagai rapper atau penulis buku, kami nggak punya budget untuk bisa memasarkan karya di televisi. Jadi sosial media jadi tempat kami, makanya hubungan baik dengan penikmat karya yang ada di sosial media adalah segalanya, mereka yang menghidupi saya gitu. Waktu saya kecil dan dewasa banyak yang berubah. Waktu saya kecil saya pikir saya pengen punya banyak istri. Lama-lama saya pikir ongkosnya berat, nggak jadi. Waktu saya kecil di rumah sakit, saya pikir saya paling takut sama ruang mayat. Sekarang saya udah kerja, di rumah sakit saya takut sama ruang administrasi. Iya. Follower yang dimiliki Panji tak didapatnya secara instan. Sejak tahun 2010, Panji mulai memperkenalkan diri sebagai komika melalui video yang ia unggah sendiri di kanal YouTube-nya. Bersama dengan komika lain, ia pun mempelopori sebuah acara komedi tunggal di salah satu stasiun swasta. Hingga akhirnya, komunitas stand up Indonesia pun berdiri. Tak hanya di ibu kota Jakarta, namun juga berbagai daerah. Jadi ketika Mas Panji datang ini, jadi berbagai macam komunitas di luar Makassar bakal hadir. Dari Parepare ada, Pindrang ada, Maros, bahkan ada yang dari Buton datang buat nonton Mas Panji. Anjas Wirabuana, komika asal Makassar yang menjadi ketua produksi tur Juru Bicara di kotanya, melihat panggung stand up komedi menjadi corong kegelisahan masyarakat daerah timur. Hobinya kita sebagai ingin menyuarakan keresahan, kritikan
bukan lagi lewat unsur kekerasan, turun di jalan dan sebagainya, makanya munculnya lewat dunia stand up comedy. Anjar memiliki pandangan tersendiri akan sosok Panji yang membawa pengaruh terhadap cara ia melihat dunia komedi tunggal. Kami semua komik bercita-cita itu punya special show sendiri. Kalau buat tur dunia kayaknya impiannya terlalu jauh. Kayak begitu. Kalau ingin menjadi Panji, saya sebenarnya ingin sekali bahkan melebihi. Cuman ya pasti butuh proses yang banyak. Mas Panji pasti pemikirannya sudah jauh lebih banyak, membaca buku dan segala macam. Itu yang kami semua tiru. Kami semua stand up komedi yang ada di Sulawesi bahkan di Indonesia mau seperti Panji, bahkan melewati prestasi Panji sekarang. Mas Panji, hampir dari semua materi stand up ini menyinggung permasalahan bangsa. Nah, ini sengaja menjadi ciri khas atau memang Anda ini benar-benar gelisah dengan Indonesia dan segala permasalahannya? Kayaknya salah lingkungan sih. Sebagai seorang pelawak ya, terutama stand up comedian, kan materi kita datang dari lingkungan kita. Kalau saya banyak nongkrong sama Radit gitu dan followersnya mungkin permasalahannya adalah tentang cinta dan galau. So masalahnya ketemunya sama orang pemerintahan, ketemunya sama masyarakat, berbagai simpul, ketemunya sama aktivis. Jadi buntut-buntutnya gitu-gitu lagi terpapar sama berita. Jadi keresahan yang muncul adalah masalah-masalah Indonesia gitu. Dan nggak tahu kenapa orang selalu nanyanya ke saya. Jadi kan ketika orang nanya kan pasti saya jadi mesti cari jawaban dan berarti mesti mempelajari, mesti baca, datanglah wawasan tersebut. Jadilah materi stand up. Dalam membawakan materi komedinya, Panji kerap menyelipkan gurauan yang mewakili kegelisahan akan persoalan bangsa. Pendidikan kita semuanya harus distandarisasi. Itu kan masalah dengan UN. Itu dong masalah dengan UN. Wah, setiap sekolah beda-beda, setiap anak beda-beda. Tapi kalau lulus harus begini caranya. Kan nggak fair. Einstein pernah bilang, setiap anak adalah jenius. Tapi kalau kamu nilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, ikan itu akan merasa bodoh seumur hidupnya. Dan itu masalah kita di Indonesia gitu. Inilah yang menjadi ciri khas Panji dari komika lainnya. Meski terlihat mudah, Panji mengakui kesulitan dalam seni mengolah kata ini. Seberapa sulit menjadikan materi mengenai persoalan bangsa tersebut disederhanakan sehingga mudah dipahami oleh penggemar-penggemarnya nih? Sangat-sangat sulit. Untuk punya materi dengan durasi 2 jam 15, 2 jam 20 menit ini yang dibawa di juru bicara Stand Up Comedy World Tour, nulisnya 6 bulan. Dari November 2015 sampai April 2016. Jadi dapat data, diolah, ditulis, disederhanakan, dicobain di open mic, gagal nulis ulang gitu terus sampai benar-benar ketemu cara paling tepat untuk menyampaikannya. Kalau tur juru bicara ini apa konsep yang mau diusung dan temanya menyinggung soal apa saja? Tema besarnya adalah si Panji jadi juru bicara bagi orang-orang yang selama ini ngomong ke publik tapi nggak ada yang merhatiin. Terlalu sedikit untuk dianggap, terlalu lemah untuk didengar. Makanya saya mewakili mereka ngomongin isu-isu yang ada di Indonesia. Kayak keresahan mereka dititipin ke saya. Makanya pembahasannya dari isu HAM, konservasi alam, radikalisme, sampai bahkan censorship dan rating di televisi. Satu pertanyaan di luar konteks, pernah merasa tidak lucu? Aduh, sering banget itu. Resiko jadi pelawak ya ketika naik atas panggung, cuma 2, antara dia lucu atau dia tidak lucu, dan selalu ada. Di level apapun dalam karir kita, peluang untuk nggak lucu selalu ada. Tapi setiap kali kita gagal lucu, pahitnya nggak bisa dihilangkan gitu, traumatis. Tentu tidak mudah membuat materi gurauan yang dapat dimengerti semua orang. Menghibur dengan tetap menyisipkan sejumlah pesan kebangsaan. Warga Makassar yang dengan sengaja datang untuk mendengarkan komedi tunggal sang komika pun punya kesan tersendiri. Bagaimana kita untuk berpikir untuk negara, berpikir tentang segala sesuatu yang menjadi perdebatan negara saat ini. Nasionalismenya yang pastinya. Mas Panji kemarin sempat di Instagramnya itu akan mengangkat tentang HAM. Itu saya tunggu banget, tapi ternyata ditaruhnya di akhir dan itu pecah, saya suka. Setahu saya ada yang datang di luar Makassar. Dari mana aja yang datang pada malam hari ini? Ternate. Bagi Panji,
banyak permasalahan bangsa yang tidak dihiraukan sebagian generasi muda karena terlalu rumit untuk dipahami. Oleh karena itu, ia memilih menyampaikan pesan dalam gurauannya untuk sebuah perubahan. Rating ada alasan kenapa kamu udah malas nonton TV. Kita pada nonton YouTube atau Bigo untuk beberapa orang. Perubahan apa sih yang diharapkan mulai dari perilaku, pola pikir, bisa dibilang khususnya ke generasi milenial nih, ketika setelah melihat stand up dari Mas Panji? Yang diharapkan adalah perubahan sikap anak muda terhadap isu yang mereka lihat di depan mata, terhadap peluang untuk menciptakan perubahan, baik dari sisi gerakan ataupun dari sisi politik. Yang saya lakukan dari tahun ke tahun dari pertunjukan stand up saya adalah kasih tahu Anda apa yang saya tahu tentang Indonesia. Nah, yang dicoba untuk diubah adalah sikap itu, bahwa saya mau bergerak lebih dari sekedar berkomentar kepada bertindak gitu. Kita udah banyak sih orang yang kerjanya ngomong dan berkomentar, tapi yang bertindak itu jarang. Misalnya dia nggak suka dengan seorang pemimpin, atau terus dia ngoceh di Twitter, pada akhirnya nanti dia akan ngambil sikap nggak di pemilu gitu. Itu kan menjadi pertanyaan yang penting. Membuat video bermoral menjadi viral. Selanjutnya di 360.